Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adestaria dengan NIM 1911183 dari kelas 4B reguler pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekologi pemerintahan dan apa saja faktor ekologi administrasi negara. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah, vertikal, horizontal, dan dengan masyarakatnya. Apa itu hubungan normatif secara total? Di sini saya akan menjelaskannya. Hubungan normatif secara total yaitu berpegang teguh pada norma, ialah mengacu kepada sikap itu sendiri dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ekologi pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik atau physical environment yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati. Benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, air, dan lain-lain. Lingkungan biologis atau biological environment yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri. Contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, lingkungan sosial atau social environment yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga kita sendiri, teman-teman, dan orang lain di sekitar yang belum kita kenal. Selanjutnya, faktor ekologi administrasi negara. Berikut ini saya akan menjelaskan faktor ekologi administrasi negara, yaitu yang pertama ada faktor fisik alamiah. Faktor fisik alamiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama faktor lokasi, yaitu bentuk keadaan dan lokasi geografis suatu negara yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Contohnya, memanfaatkan potensi laut. Yang kedua, faktor keadaan kekayaan alam, yaitu kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur. Nah, maksudnya itu, kekayaan alam harus dikelola dan dikembangkan serta dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, faktor sosial kemasyarakatan. Faktor sosial kemasyarakatan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, faktor sosial budaya merupakan masyarakat kelompok sosial sebagai entiti yang memiliki kehidupan bersama. Yang kedua, faktor agama yang mencakup tentang moral, sikap, dan perilaku yang baik dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, faktor politik, yaitu pangkal tolak dari proses politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang keempat, ada faktor ekonomi, berfungsi untuk melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu pemerintah agar terwujud menjadi efisien dalam menata perekonomian dari yang rendah ke tingkat yang tinggi. Yang kelima, ada faktor hukum. Faktor hukum ini mudah untuk ditegakkan asalkan kita mentaati peraturannya dan menjalankannya dengan baik. Yang keenam, ada faktor pertahanan keamanan. Di sini faktor pertahanan keamanan yaitu faktor yang turut atau ikut serta dalam mempengaruhi jalan administrasi negara baik di tingkat nasional maupun kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya faktor ekologi administrasi negara ini ada juga dikemukakan oleh Profesor F.W. Reich. Ada 5 hal yang mempengaruhi faktor kerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu yang pertama, ada keadaan penduduk.
keadaan penduduk ini, bagaimana situasi penduduk kita, bagaimana kita menjalankannya, apakah sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, ada struktur sosial. Yang ketiga, ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini sama halnya dengan faktor ekonomi. Bagaimana kita mengaturnya agar bisa terwujud menjadi efisien dalam menata perekonomian kita. Selanjutnya ada ideologi negara dan sistem politik. Dan selanjutnya, faktor ekologi administrasi menurut Farrell Weide yaitu yang pertama, keadaan penduduk. Keadaan penduduk ini maksudnya keadaan penduduk di Indonesia ini. Apakah sudah kaya sumber alam, bagaimana strategisnya agar kita bisa melanjutkan ke depannya. Wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Yang ketiga, teknologi, yaitu sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, bagaimana kita hidup. Dan yang keempat, cita-cita dan harapan serta kepribadian. Maksudnya itu, bagaimana kita untuk kedepannya menanggapi faktor ekologi administrasi negara dan harapan apa yang kita berikan untuk negara agar menjadi pedoman yang baik ke depannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.